bermodus pembeli terekam beraksi di warung sembako Ciledug, Kota Tangerang. Si maling terlihat membeli obat dan telur di warung tersebut. Tapi itu cuma akal-akalannya saja, Cekiders. Oh no! Nyatanya, si maling justru membuat repot pemilik warung dengan cara mengurangi jumlah telur dengan alasan kurang duit. Merasa ada kesempatan, maka si maling langsung merogoh laci dan mengambil ponsel korban, Cekiders. Setelah berhasil mencuri, maka si maling ngacir meninggalkan lokasi. Maling motor kelas kakap terekam beraksi Jalan Pangeran Jayakarta, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Meski kondisi siang, tak membuat nyali si maling ciut, Cekiders. What? Supaya aksi mencurinya berjalan mulus, maka si maling mesti berbagi tugas. Pelaku pertama bertugas memantau situasi, sementara rekannya sibuk menjebol kunci stang motor curiannya. Tak butuh waktu lama, motor itu pun berhasil dibawa kabur oleh pelaku. Meski kondisi hujan deras, komplotan curanmor ini tetap menjalankan aksinya, Cekiders. Infonya, aksi curanmor ini terjadi di Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan. Modus pelaku dengan berpura-pura berteduh saat hujan deras nih, Cekiders. Satu pelaku terlihat mulai mendekati motor target incarannya. Oh no! Dalam hitungan detik, motor curian pun berhasil dibawa kabur. Seorang perampok minimarket di kawasan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, babak belur dihajar massa. Massa geram karena pelaku menodongkan senjata tajam ke karyawan minimarket lalu memaksa meminta kunci brankas. Namun aksi pelaku ini mendapat perlawanan dari karyawan minimarket hingga mengundang massa. Akibat peristiwa ini, jari tangan kanan karyawan minimarket terluka terkena sabetan senjata tajam. Tujuannya nodongin ke karyawan minimarket ini ngapain, Bang? Buat ini, Bang, ngambil kunci brankas. Dia mau ngebobol duit. Oh gitu. Itu sempat ada perlawanan nggak, Bang, dari pihak minimarket? Dari karyawan ada perlawanan sampai tangannya terkena luka. Warga mengamankan pelaku dan menghajarnya hingga babak belur. Pelaku akhirnya diamankan oleh polisi dan dibawa ke Polsek Tambun. Polisi juga menyita senjata tajam, celurit, dan sepeda motor yang digunakan pelaku untuk beraksi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari, Ainus melaporkan. Tim Satres Narkoba Polres Jakarta Barat melakukan penggerebekan di salah satu tempat. Hasilnya polisi mendapati barang bukti sabu dalam jumlah besar di dalam sebuah kamar yang dijadikan gudangan penyimpanan di wilayah Serdang, Sumatera Utara. Selain barang bukti narkoba sabu, sebanyak 7 orang tersangka turut diamankan petugas. Para tersangka ditangkap di lokasi berbeda, yakni di Serdang, Sumatera Utara, Palmerah, Jakarta Barat, dan Ciracas, Jakarta Timur. Dari 7 orang tersangka, 2 diantaranya merupakan bandar besar dalam sindikat narkoba jaringan internasional. Diketahui tersangka berinisial MT yang merupakan aktor utama dalam jaringan tersebut merupakan residivis atas kasus narkoba dan tindak pidana pencucian uang pada tahun 2018. Polisi juga berhasil mengungkap bandar besar dalam jaringan ini dengan barang bukti sabu seberat 110 kg senilai 198 miliar rupiah. Jadi inilah jaringan internasional yang meliputi dari wilayah Malaysia, Aceh, Medan, dan Jakarta. Keseluruhan barang bukti yang kita sita dan amankan semuanya adalah narkotika jenis sabu. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terancam hukuman pidana mati.
Pelaku pencurian kendaraan bermotor di Palembang, Sumatera Selatan beraksi di siang bolong. Kepergok warga, pelaku panik dan menodongkan senjata api. Aksi pelaku ini terekam CCTV. Dari rekaman CCTV terlihat satu dari dua pelaku tengah beraksi merusak kunci kontak motor korban, sedangkan rekan pelaku menunggu di atas sepeda motor. Namun aksi curanmor tersebut diketahui salah satu warga yang akan belanja ke warung. Pelaku yang panik karena kepergok langsung menodongkan senjata api. Pencurian gagal, pelaku lalu kabur. Rusak kunci, jadi kunci itu sudah sempat rusak. Jadi saat ini motor itu tidak bisa dipakai karena kunci kontaknya, kunci apanya itu sudah rusak, sudah adol. Jadi mungkin siap mau diambil wae mungkin motornya itu. Gagal mencuri di permukiman warga, pelaku langsung beraksi mencuri motor di parkiran sebuah minimarket tak jauh dari lokasi kejadian pertama. Warga di sekitar lokasi kejadian berharap polisi dapat meningkatkan patroli di siang hari agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Aksi pencurian besi penutup drainase di Jalan Nangka, Tanjung Priok, Jakarta Utara berhasil digagalkan warga yang hendak mandi. Kedua pelaku yang panik kemudian membuang besi penutup drainase tersebut dan kabur menggunakan sepeda motor. Dari rekaman CCTV, kedua pelaku yang menggunakan satu sepeda motor sempat mondar-mandir di kawasan Jalan Nangka, Papango 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tak lama pelaku berhenti di depan rumah warga sambil memainkan HP. Tiba-tiba satu pelaku turun dan menangkap besi penutup drainase yang berada di depan rumah warga. Namun saat akan membawa kabur, seorang warga yang hendak mandi berhasil memergoki pelaku dan mengejarnya. Pelaku yang panik lalu membuang besi dan kabur menggunakan sepeda motor. Belum pernah kejadian sih, memang belum pernah kejadian, baru ini besi-besinya. Baru ini yang diambilin besi. Mungkin ada kendaraan atau apa, memang beritanya banyak kendaraan pada hilang, cuman ini kok besi diambil gitu. Agung berharap kepada petugas kepolisian untuk lebih sering melakukan patroli agar warga tidak selalu khawatir dengan aksi-aksi para pencuri. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Belum sempat menikmati bulan madu bersama istri, seorang pria di Bandung Barat, Jawa Barat ditangkap polisi karena terjerat kasus pencurian hewan ternak. Pelaku ditangkap di rumah mertuanya tepat 1 hari setelah melangsungkan pesta pernikahan. Tim unit Reskrim Polsek Sindangkerta bergerak mencari keberadaan Usup Daman. Selama sepekan terakhir, pria 34 tahun ini diburu petugas karena diduga terlibat kasus pencurian hewan ternak domba. Usup akhirnya ditangkap di rumah mertuanya di Kampung Pasir Panjang, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Kedatangan penyidik yang membawa surat penangkapan jelas mengagetkan seisi rumah. Apalagi petugas juga sempat memberikan ucapan selamat terlebih dulu ke pelaku. Karena sehari sebelumnya, Usup baru saja telah melangsungkan proses pernikahan dengan gadis pujaan hatinya. Pelaku sebelumnya diburu polisi berdasarkan informasi rekannya, Unang Suparman, yang sudah lebih dulu ditangkap karena mencuri 2 ekor domba milik seorang ulama. Para pelaku ini ternyata spesialis pencurian hewan ternak. Beraksi setiap malam, para pelaku menjual domba curiannya ke pasar hewan seharga 2 hingga 3 juta rupiah. Uang hasil kejahatannya sendiri habis untuk poya-poya termasuk modal menikah. Kami telah mengungkap kasus pencurian dengan memberatkan hewan ternak 2 ekor domba yang dilakukan oleh pelaku atas nama Unang yang dikirim, dan hasil pengembangan kemudian dikembangkan lagi karena pelaku ini 2 orang. Penangkapan pelaku di rumah mertuanya ini pun viral di media sosial. Apalagi saat ditangkap, sang mertua meminta pelaku menceraikan putrinya. Dan kini pelaku terpaksa membatalkan pesta bulan madunya karena harus mendekam di sel tahanan Mapolsek Sindangkerta. Pelaku dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan.
Akibat sopir mabuk, sebuah angkot menabrak toko dan dagangan di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Detik-detik tabrakan terekam CCTV di seberang jalan. Video CCTV memperlihatkan detik-detik saat sebuah angkot menabrak toko dan lapak dagangan warga di Jalan WR Supratban, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Saat diinterogasi, ternyata sopir angkot dalam kondisi mabuk. Warga yang kesal pun sempat menghakimi sang sopir yang sempat berusaha melarikan diri. Andi selaku saksi mata mengatakan jika selain beruntung dalam peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa. Dari arah sana. Mau nyalip. Terus nggak dapet. Kabarnya sopirnya itu mabuk. Posisinya nabrak apa pertama? Oh, nabrak Awalnya tiang. dia nabrak tiang. Tiang ini. Ya mental langsung. Mental langsung situ. Tapi ada yang ketabrak nggak orang, Bang? Iya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasusnya kini ditangani unit lantas Polsek Ciputat Timur. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung. Gudang penyimpanan ikan seluas 1.000 meter di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara, Rabu dini hari terbakar. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, sebuah sekolah yayasan terbakar. Akibat kebakaran, siswa yang sedang belajar panik berhamburan keluar ruangan. Kobaran api cepat membesar membakar gudang seluas 1.000 meter di dalam Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara, Rabu dini hari. Gudang yang terbakar merupakan tempat penyimpanan ikan. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena titik api cepat meluas. Api baru berhasil dipadamkan setelah 4 mobil dan 20 personil damkar dikerahkan ke lokasi. Kasus kebakaran ini ditangani Polsek Muara Baru dan Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Di Palembang, api melalap sebuah gedung yayasan sekolah. Kebakaran yang diikuti suara ledakan diduga berasal dari laboratorium sekolah. Akibat kebakaran, siswa yang sedang belajar berhamburan keluar ruangan. Sementara kepala sekolah mengalami sesak nafas akibat kepungan asap. Akibat kebakaran, sekolah mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Dari Jakarta dan Palembang, Sumatera Selatan, Rizky Falupi, Muhammad David, iNews melaporkan. Diduga korsleting di sistem kelistrikan, sebuah sepeda motor terbakar saat mengisi bensin di SPBU di kawasan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Warga yang sedang mengisi bahan bakar berlarian karena api cepat membesar dan terdengar suara letupan. Kepanikan terjadi saat sebuah sepeda motor terbakar saat tengah mengisi bahan bakar di SPBU kawasan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Api yang cepat membesar membuat warga yang sedang antri panik dan bergegas menjauh dari area SPBU lantaran khawatir api menyambar tangki penyimpanan bahan bakar. Sempat juga terdengar letupan dari sepeda motor yang terbakar. Meski sempat membuat panik, api akhirnya berhasil dipadamkan petugas menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR. Emang pas ngisi bensin sih agak kayak percikan atau apa. Jadi api munculnya di mana, Bang? Munculnya udah pas dibawa ke situ, pas udah dibawa ke tengah-tengah itu udah gede banget apinya. Jadi sempat ada kepanikan ya, Bang? Kalau untuk kepanikan sih justru ada, pasti ada lah kok kayak gitu. Tadi pada berlarian sih yang isi bensin ataupun staf-stafnya pada lari nyari ke daerah yang aman. Insiden ini bermula saat sepeda motor berukuran besar tengah melakukan pengisian bahan bakar. Namun tiba-tiba muncul titik api di bagian depan tangki motor hingga membuat petugas SPBU panik dan mendorong sepeda motor untuk menjauh agar tidak membakar dispenser bahan bakar. Pemilik sepeda motor sendiri kabur mengetahui sepeda motornya terbakar dan kini masih dalam pencarian polisi. Dugaan sementara, kebakaran sepeda motor dengan ukuran tangki cukup besar ini akibat korsleting sistem kelistrikan. Sampai saat ini kita coba lakukan penyelidikan apa yang menyebabkan motor ini terbakar dan siapa pemiliknya. Dan dugaan sementara ini kenapa sih bisa terbakar? Biasa kalau motor ini korsleting dari kabel ya.
Usai menggelar olah TKP dan pemeriksaan petugas SPBU, petugas mengamankan bangkai sepeda motor ke Mapolsek Tiga Raksa. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Ani. Ajang pameran pariwisata terbesar di dunia ITB Berlin kembali dibuka di kota Berlin, Jerman. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanu-Suribyo membuka pavilion Indonesia dalam gelaran bergengsi ini. Ajang pameran pariwisata terbesar di dunia internasional Tourismusbörse Berlin kembali digelar pada tahun 2024. ITB Berlin kali ini merupakan kedua kalinya digelar secara langsung setelah sebelumnya 2 kali diselenggarakan secara daring pada masa pandemi. Berpartisipasi dalam gelaran bergengsi ini, Indonesia mengusung tema Keep the Wonders, Journey Across Destination. Tema ini diangkat untuk mendorong pariwisata hijau berkelanjutan yang menjadi fokus pariwisata Indonesia. Tentunya ITB Berlin ini adalah suatu trade show yang bisa dibilang terbesar di dunia. Jadi kehadiran Indonesia di sini tentunya sangat penting ya sebagai komitmen kita bersama untuk memajukan pariwisata Indonesia sebagai salah satu pendorong ekonomi Indonesia. 54 tahun berpartisipasi dalam ajang ini, kali ini Indonesia menghadirkan rumah adat asal Sumba Uma Kalada sebagai representasi nilai regeneratif. Dengan hadir di ITB Berlin sebagai ajang pariwisata tertua ini, harapannya Indonesia memiliki target yaitu 330 PEX kunjungan dengan raihan yaitu sekitar 5,5 triliun untuk devisa yang didapatkan Indonesia ke depannya. Bersama juru kamera Arif Hidayat, Bayu Pradana, Berlin, iNews melaporkan.